Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. OG Neroris, aku nggak harus jelasin lagi apa itu 911. Tapi buat kalian yang baru nonton Neror pertama kali, first of all, hello, I'm Nessie. Dan ini salah satu neror yang paling sering bikin aku nggak bisa tidur. 911 adalah nomor darurat di Amerika Serikat. 911 adalah nomor yang ditelepon ketika sesuatu terjadi yang memerlukan bantuan pihak berwajib. Banyak dari kejadian-kejadian darurat ini membuka mata kalian dan membuat kalian membayangkan apa rasanya ada di situasi genting antara hidup dan mati. Tapi dari video-video ini kita juga bisa belajar satu atau dua hal. Langsung aja, malam ini kita akan sekali lagi mendengarkan panggilan darurat 911 yang terseram. So without any further ado, stop senyum-senyum. Shit's about to go down. Di Neror kita sudah pernah mendengarkan 63 rekaman 911. That's crazy. Sebelum kita masuk ke yang pertama hari ini, coba OG Neroris, rekaman mana yang masih menjadi terseram untuk kalian sampai hari ini? Tulis di bawah kasus yang mana. Kasus yang pertama ini adalah kasusnya Alison Ducrow. 911, what's your emergency? Pada bulan Juli tahun 2022, operator 911 mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang perempuan Ohio bernama Alison Ducrow. Alison ini melaporkan bahwa ada seseorang yang mencoba untuk masuk ke rumahnya dan sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Coba kita dengar teleponnya. There's some guy on my front porch, and he won't leave, and he's throwing his hands behind his back, and he won't answer me on the ring. So he left me a voicemail on my phone last night. Where are you at? What's your address? Serem banget. Yeah, you think? He's trying to lock. I'm sorry, he's trying the door. Dad. No, answer the dad. You're on the porch. Dad, no! Oh my God, can you please hurry? Do you know who he is? Ma'am? Wait, we have guns. 43. Oh my God, what happened? We're starting to North 17 to 93 number. Ma'am? Yeah? What's going on? He broke through the door and my dad shot at him. Ma'am, he shot at him? Do we know where he is? No. Bentar. This information. Ma'am, since I broke through the door, there's been a shot. I'm still getting further. Can you please hurry, please? Yes, what is your name? You what? You what, ma'am? Where is the subject that was I don't bumped in? know. I don't know where he is. Did he run or is he still there? I really don't know, ma'am. I'm hiding. Okay, where is your dad? He's at the front door holding it shut. Oh my God. Do what? He shot at the heading? No. He's right there. What is going on? He is shot? He has been shot? Yeah. Do what? Ma'am, I need you to calm down enough to tell me, has he been shot? I think so. I don't want to look. Please don't make me look. Has he been... It's okay. I can talk. It's fine. Okay. I need to know if he's been shot or not. I believe so, yes. I'm sorry. Do we know who he is? Yes, please. Sorry. Yes, I know who he is. Sorry? Oh. Do we know who it is? Yes. Yeah, he is an ex-boyfriend of mine. Oh my God. Girlfriend? Yes. I'm so sorry. I'm so sorry. You're fine. I'm so sorry. Is he on your front porch? No, no. Is he still on the ground now on the front porch? Yes. He's on the ground. He's trying to break into my house. He's trying to break into the house? Alright. Stay in line with me. He realized that we're in. Trying to get to our daughter. I'm sorry. He broke
our door and his glass everywhere. He threw rocks. Yes, send units that way. Just send it. No, I'm not mad at you. Thank you. Come here. I'm okay. You're the best dad ever. You just saved my life. I know, I kept one of me. Oh my god. Oh my god, that sounds so traumatic. Aduh. Wah. Merinding aku. Jadi ternyata laki-laki yang itu adalah mantan pacarnya si Allison, seorang pria bernama James Douglas Rayl yang usianya 22 tahun. Jadi sehari sebelum peristiwa ini guys, James ini ngirim voice note ke Allison, nanyain kabarnya Allison dan minta Allison untuk menghubungi dia. Besoknya dia tuh langsung muncul aja karena nggak dibalas, dia muncul nih ke rumahnya Allison. Pertama dia masih ngetok-ngetok normal kayak orang biasa, tapi lama-lama kayak ketokannya tuh tambah kayak violent, kayaknya dia tuh emosi gara-gara nggak dibukain. Nah dari dalam rumah, ayahnya Allison itu bilang kayak kamu pergi aja, tapi nggak didengar. Dia malah tambah marah si James ini dan mencoba untuk ngedobrak pintu rumahnya Allison. Dan pas kebuka, ayahnya Allison langsung dia 3 kali. Kalau misalnya kalian nggak tahu, di Amerika Serikat itu juga ada, aku nggak tahu sih di Indonesia juga ada nggak yang kayak breaking and entering. Basically kalau misalkan kalian jadi penyusup di rumah orang, kalian tuh bisa karena jatuhnya orang itu mencoba untuk mengamankan dirinya dan situasinya atau dan rumahnya, keluarganya. Balik lagi ke ceritanya James sama Allison. James yang abis 3 kali di tubuhnya langsung kayak sempoyongan di depan rumahnya Allison jatuh, dan ketika polisi datang dia udah dalam keadaan gak sadar dan gak lama kemudian dia dinyatakan meninggal. Nah kejadian ini tentunya dibawa ke pengadilan dan ayahnya Allison itu terbebas dari dakwaan karena dewan juri menilai bahwa ayahnya Allison emang mencoba untuk melindungi anaknya. Terlebih lagi di Ohio itu ada sebuah peraturan hukum sih jatuhnya yang bernama Castle Doctrine Law yang memperbolehkan pemilik rumah untuk melindungi diri dari penyusup yang ada di rumah mereka, ya kayak yang tadi aku bilang, termasuk menyerang mereka sampai kehilangan nyawa. Nah tapi ya tentunya keluarganya James juga nggak terima guys. Terlebih lagi keluarga itu bilang James ini anak baik, dia selalu umur nggak pernah nyakitin Allison sama sekali. Gimana menurut kalian guys? Apakah kasus ini justified? Apakah ayahnya Allison sudah melakukan apa yang dia harus lakukan untuk melindungi anaknya? Atau menurut kalian nggak harus sejauh itu? Coba komen di bawah. Next. 911, what's your emergency? Next ada kasusnya Henry Van Breda. Nah kasus yang satu ini terjadi di Afrika Selatan, so jatuhnya bukan 911 tapi 107. Di tahun 2014, Martin Van Breda pindah dari Australia ke Afrika Selatan karena ada urusan bisnis. Nggak hanya dirinya sendiri, Martin ini juga bawa seluruh keluarganya guys untuk pindah ke Afrika Selatan. Dia bawa istrinya dan juga 3 orang anak mereka. Di Afrika Selatan, mereka tinggal di sebuah rumah mewah di The Zels Winelands Golf Estate di daerah Stellenbosch. Setahun nih setelah dia pindah, pada 27 Januari tahun 2015, pada dini hari, petugas emergensi Afrika Selatan 107 menerima sebuah panggilan dari salah satu anaknya Martin, Henry Van Breda, yang pada saat itu berusia 20 tahun. Dan ini adalah panggilannya. Stephen, what is your emergency? I need an ambulance. Lots. Need an ambulance? Yes, good. What's your name, sir? Henry Van Breda. Henry. What's the Yeah. contact number you're phoning from? My home phone number, but I'm not sure the number is my cell phone network. Please. What is this number that you're phoning from? Is there someone else that can speak if you're not able to? No, Who else is in the house? there's no one else. I Everyone need else the is. contact number, please. Yeah, okay. And you, the patient. No, my family is someone attacked my family. Okay? Someone has attacked my family in my house. Okay, so you need the police. Well, ambulance. and an ambulance, please. Yeah. Now, who is injured? I think everyone. Everyone in your house. Everyone, 4 people, yes. Adults, 2 adults. 2 adults and 3 adults and 1 teenage girl, yes. Dia kok What are the injuries? Head injuries, I looked Are they conscious? I don't think so, my sister's moving, but that's it.
on scene there, sir? Sorry? Are there any suspects on scene? No, they ran away. With what were they attacked? An axe. It was, I think I blacked out and I've just woken up. Oh my god. With an axe. Okay, sound the line and speak to the police. Thank you, but please stay in the ambulance as quickly as possible. Yes. Are you the only one that's conscious? Kenapa dia bisa tenang banget? Oh, Yeah. that's because Mungkin karena stres kali ya. your number. Okay, what kind of injuries is there? Uset. My family we were attacked by a guy. An axe. With an axe. They're unconscious, you said. Unconscious? Yes, and bleeding from the head. Okay. Okay, just wanted to get the right thing here. Oh, correct. Okay, thank you. How long will the ambulance take? It won't be too long. They'll send an ambulance out as soon as possible. Oh my god. Okay. Thank you, sir. Alright. Bye-bye. Gak lama setelah telepon yang barusan, ambulan akhirnya datang ke rumahnya Henry. Di rumahnya Henry, para medis menemukan Martin sama istrinya tergeletak udah tidak bernyawa di lantai 1. Dan gak jauh dari sana, ada tubuhnya Rudy, kakaknya Henry yang juga nyawanya sudah tidak bisa tertolong. Selain itu ditemukan juga Marley, adiknya Henry, dalam kondisi sekarat. Oh my god. Setelah mengevakuasi para korban, akhirnya polisi meminta keterangan dari Henry tentang apa yang terjadi. Henry menjelaskan bahwa saat itu ada seorang pria memakai sarung tangan dan balaclava atau penutup muka dan membobol rumah mereka. Tapi karena ada saksi lain, Marley yang belum meninggal, akhirnya polisi nggak langsung menutup nih kasusnya, tapi mereka tunda juga penyelidikannya untuk tahu kesaksian dari Marley saat dia conscious, saat dia sadar. Sayangnya, setelah dirawat 18 bulan, ternyata Marley pas bangun tuh amnesia guys, dan gak inget apapun tentang kejadian di hari itu. Nah berarti satu-satunya orang yang tahu tentang apa yang terjadi adalah Henry. Dan dari hari pertama, sebenarnya polisi udah mulai curiga sama Henry. Karena saat olah TKP, polisi tuh nggak nemuin tanda-tanda pembobolan. Dan yang lebih aneh lagi, barang-barang di lantai 1 sama sekali nggak ada yang hilang. Tapi si pelaku langsung naik ke lantai 2 dan menyerang orang-orang yang ada di lantai 2. Selain itu, ditemukan bukti juga di saat kejadian bahwa Henry itu menelpon pacarnya terlebih dahulu selama berkali-kali. Baru dia nelpon 107 3 jam setelah kejadian. Polisi juga mendapatkan bukti kesaksian dari orang-orang terdekat keluarga bahwa sebelumnya Henry itu sempat dikeluarin dari universitasnya dan juga memiliki problem kecanduan obat-obatan terlarang. Nah, karena tindakannya itu, diduga bahwa orang tuanya Henry itu ngasihin dia ultimatum. Ngancem kalau dia akan dipotong uang sakunya kalau dia nggak mau stop mengonsumsi narkotika. Dengan banyaknya bukti yang mengarah ke Henry, dikumpulin nih bukti-bukti lainnya. Dan di tahun 2018, akhirnya pengadilan mendakwa Henry sebagai tersangka dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Walaupun sampai hari ini guys, Henry tidak mengakui bahwa dialah yang mengakhiri hidup dari anggota-anggota keluarganya sendiri. Tapi emang rekamannya sas sih. Aku pikir cuman karena dia lagi trauma gitu, dia baru bangun. Tapi ternyata emang dia kedengeran tenang karena dia mencoba acting seakan dia juga korban. Jadi emang mestinya dia linglung gitu. Jahat. Bayangin adiknya tinggal sendiri, kakaknya satu-satunya yang hidup di penjara seumur hidup. Adiknya masih teenager lagi, masih remaja waktu ini terjadi. Sedih banget. Sumpah ini sedih banget. Aduh takut banget. Benci aku. Benci banget. Next. 911, what's your emergency? Next ada rekaman telepon dari anak berusia 11 tahun. Aduh. Maret 2021, 911 mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang anak perempuan yang baru berusia 11 tahun yang meminta tolong untuk diselamatkan. Ini adalah rekaman teleponnya. The fire, the house is on fire, help! Oh my god. Brother, please! Oh my god. And what's the number of the building? Got fire company coming out the Rose Thorn Place, next apartment complex, correct? Yeah. Okay, Yeah, we need help. is everybody out of the apartment? No, we're inside of it!
Oh my god, oh my Okay, god, the oh my apartment is god. on fire. Oh no, 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 no. Okay, we've got people coming out there. Do you know what your phone number is? Oh no! We can't see anything. Everything is black. Are you inside? Yeah, we're inside. You're inside? Where are you in the apartment? Huh? Where are you in the apartment? We're in my bedroom. Okay, where is My your bedroom? bathroom. Where is that? Is it upstairs, downstairs? It's in the back. In the back, is it By the downstairs? window. I'm at the window. Is it You can downstairs see or me at the upstairs? window. Oh my god. You can see me at the window. Oh, it's the same under there. No, it's the come over here, buddy. Oh. Can you close the door? Huh? Can you close the door? Go down. It's burning. Okay, Oh, all right, no. we've got fire companies coming out there. Can you get to the window? Everything. How many people are with you? Only 2 people. Everybody else is gone. It's just Yeah, you need my brother. Hurry. how old are you? Aduh, gak kuat aku anak kecil. My brother is sick. Oh no. Okay, Ada yang we got nggak tahu. Stay on the phone with me. Hurry. It's like, it's okay. It's okay. Oh. Are you injured at all? Oh no. No, not yet. Okay, is the fire in the room with you, or is it outside the No, room? it's in a different room, but it's getting closer. Okay, where are your parents? My mom's at work. No one's here with us. We fell asleep not knowing. So is it just you two in the room? Yeah. Okay, all right, we've got fire companies coming out there. I need you to stay on the phone with me. Okay, please hurry up. How old are you? I'm only 11. You're 7 and 11? Yeah. I hear them coming. Okay, yep, the fire car's coming. Are you upstairs or downstairs? I'm upstairs. Okay, you're upstairs in the back of the They apartment. should see me at the window. Okay, Can I be yelling for help? yep, we've got fire companies coming out there. I need you to stay on the phone with me. Keep talking to me, okay? Okay, but hurry, please. Yep, they're coming. Oh. Has the fire got through the door yet, or are you still safe? We haven't gotten to the door, but there's a lot of smoke to come on. We can't breathe. I just saw them pass by us. All right, yep, they're going. They're pulling up. Oh. Please come. There's smoke in your room? Kawan aku deg-degan. Yeah, Okay. a lot. All right. Help! Window down? Yeah, Okay. You stay, man. Make sure. right here. There's a lot of stuff burning down. No, not right there, buddy. Over here. Listen. Can you breathe? Help us! Hey, can you put something over your face? Put like a picture or something over your face. Aduh. Please help! Me and my brother's struggling to breathe. Are you talking to the firemen? On the floor? Right here, I think. We can't. Are you talking to the I firemen? can't. Can you come through the door? Get down. Are the firemen talking to you? I need you to stay right down on the floor by the window. Stay by that window, okay? If you can find a blanket, cover your face with the blanket. Are the firemen with you? Wah. 4 menit setelah mendapatkan telepon yang barusan, aku
petugas kebakaran tuh langsung tiba di lokasi kejadian. Semua orang yang ada di gedung itu berhasil diselamatkan, termasuk anak yang tadi yang menelpon 911 dan juga adiknya. Diketahui bahwa kebakaran pada malam itu disebabkan oleh sebuah kompor yang ditinggal dalam keadaan menyala. Makanya juga jadi peringatan ya untuk kita semua, waspada banget sama yang namanya api atau elektronik ketika kalian meninggalkan rumah atau bahkan meninggalkan ruangan. Kalau abis pakai kompor atau elektronik tuh make sure kalian matiin. Bahaya banget, banyak banget kasus-kasus kebakaran karena kelalaian dari sang pengguna. Gila sih, dia umur 11 dan dia walaupun kedengeran panik banget di telepon, dia mencoba untuk menenangkan adiknya. Aku udah gak kuat, untung mereka selamat. Sumpah jiwa aku gak kuat sama video-video 911 gini. Ada satu lagi, ini yang terakhir buat video kali ini. 911, what's your emergency? Kasusnya Antoinette Cayodito. 37 tahun yang lalu, 6 April tahun 1986, seorang anak perempuan berusia 9 tahun, Antoinette Cayodito, dilaporkan hilang. Pada pagi itu, sang ibu dan kedua saudaranya Antoinette terbangun dari tidurnya dan menemukan bahwa Antoinette tidak ada di kasurnya. Mereka mencari ke seluruh ruangan, ke seluruh area rumah, sampai ke neighborhoodnya. Antoinette nggak bisa ditemukan. Para tetangga pun mencoba untuk membantu mencari Antoinette, bahkan sampai polisi dilibatkan pun nihil hasilnya. Antoinette sama sekali nggak bisa ditemuin, seakan dia ditelan sama bumi. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Antoinette dicari, sama sekali nggak ada clue, nggak ada trace, nggak ada jejak Antoinette ini hilang kemana. 1 tahun setelah Antoinette menghilang, petugas 911 mendapatkan sebuah panggilan yang sangat mengejutkan. Ini adalah rekamannya. Okay, whereabouts in Albuquerque? Antoinette, where are you? Antoinette. What? Maaf, sebentar. Sumpah aku deg-degan banget. Sumpah heart rate aku langsung jump. Okay, whereabouts in Albuquerque? Hello? Oh my god. Where are you? Antoinette. I was not ready for that. Rekaman ini lalu diberikan kepada ibunya Antoinette dan dia mengonfirmasi bahwa itu suara anaknya. Dan telepon pendek ini menjadi titik terang di kasusnya Antoinette. Bukti bahwa Antoinette masih hidup. Di telepon pendek itu, Antoinette sempat bilang bahwa dia di Albuquerque. Tapi sayangnya di tahun itu, petugas tuh masih belum bisa ngelacak lokasi cuman dari telepon. Kalau sekarang kan bisa. Jadi nggak ada yang tahu apakah telepon itu benar-benar dari Antoinette yang berada di Albuquerque atau cuman panggilan dari orang iseng. Dan hingga hari ini, Antoinette masih belum juga ditemukan. Jihan, no Jihan. No, sumpah aku lemes. Aku pikir ini happy ending. Oh no, karena she got kidnapped. Sumpah. Sampai hari ini masih belum juga ditemukan. Sumpah dada aku sakit. Wah, itu tadi adalah 4 panggilan 911. Dan pelajaran apa yang kalian dapatkan dari neror kali ini? Jujur aku belum bisa mikir. Coba kalian komen di bawah, nanti aku bacain satu-satu. Terima kasih semuanya yang udah nemenin aku dengerin rekaman 911 hari ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Tuhan dari mara bahaya dan juga orang-orang yang lebih iblis dari iblis. Komen di bawah video apa yang kalian mau nonton next time di Neror. Sampai ketemu hari Selasa. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye.
setelah dirawat selama 18 hari. Oh my god. James yang ditembak 3 kali langsung di tubuhnya, itu langsung terhuyung-huyung jatuh di depan. Terhuyung-huyung. Emang terhuyung-huyung. aku huyung. Oh, huyung. Aku huyung. Terhuyung-huyung.